Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Al-Muyassar surat Al-A'raf ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Qala fi tafsir Safhah 154 halaman 154. Wahid wa salasin ayat yang ke-31. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ini wahai seluruh manusia, kunu inda adai kulli sholatin, hendaklah kalian di setiap ada mengerjakan kulli salat ala halatin minaz zinatil masyru'ah, menggunakan perhiasan yang disyariatkan. Apa itu? Min berupa thiyabin satirah li auratikum, pakaian yang menutup aurat kalian, wa thiyabin nadhafah wa taharah, pakaian yang bersih dan suci, manahudal, dan semisal itu. Ya. Jadi pakaian yang bersih, suci, menutup aurat itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai perhiasan. Wa kulu washrabu, dan silakan kalian makan dan minum min thayyibati ma razaqakumullah, dari yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kalian. Wala tatajawazu, tapi jangan kalian makan minum melampaui hududal i'tidal fi dzalik, makan dan minum melampaui batasan yang normal. Hududal i'tidal, batasan yang normal fi dzalik, ya. Innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu, tidak menyukai al-mutajawizin, orang-orang yang melampaui batas, al-musrifin, orang-orang yang israf, yang boros, fit ta'ami wasyarabi, dalam makan dan minum, wa ghairi dzalika, ataupun yang lainnya. Ini ya, larangan makan dan minum boros dan melanggar ya aturan-aturan yang syar'i. Al-ayatul lati ba'daha, ayat yang berikutnya, qul ayyuhar rasul, wahai rasul, katakan, liha ulail jahalati, kepada orang-orang jahil minal musyrikin, itu dari kalangan orang-orang musyrik itu. Katakan wahai rasul kepada orang-orang musyrik yang jahil itu, manilladzi harrama alaikum, siapa memangnya yang mengharamkan kepada kalian al-libas al-hasan, pakaian yang baik,
alladzi ja'alahu Allah taala, yang Allah telah jadikan pakaian yang baik, pakaian yang indah itu zinatan lakum, perhiasan bagi kalian. Orang-orang musyrik mereka punya kebiasaan ya mengharamkan dan menghalalkan itu sesuai selera mereka saja, tidak berdasarkan syar'i. Ya. Sehingga pakaian yang halal ya diharamkan oleh mereka. Maka Allah ingkari, siapa yang memangnya yang mengharamkan kepada kalian pakaian indah yang Allah jadikan hiasan buat kalian itu? Wa man alladzi harrama 'alaikumut tamattu'a bil halalit thayyib min rizqillahi ta'ala. Siapa juga yang mengharamkan pada kalian tamattu'a ya bersenang-senang menikmati al halalit thayyib ya, yang halal dan baik min rizqillahi ta'ala, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengharamkan kalian ya menikmati rezeki Allah yang halal dan baik? Qul ayyuhar rasul, wahai rasul, katakan lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu, innama ahallahu Allahu, sesungguhnya apa yang Allah halalkan, minal malabisi, baik berupa pakaian, wat thayyibati minat mata'imi wal masyaribi, makanan atau minuman yang baik, hak ya, itu merupakan hak lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini, yusyarikum fiha ghairuhum, yang selain orang-orang beriman boleh juga ya menikmati apa yang Allah halalkan itu. Ini apa yang halal bagi orang-orang beriman, halal juga bagi selain mereka. Khalisatan lahum yaumal qiyamah, itu di dunia. Kalau di dunia, rizki-rizki Allah yang halal itu semua orang menikmatinya, termasuk binatang, ya kan? Tetapi di hari kiamat, khalisatan lahum yaumal qiyamah, murni hanya bagi orang-orang beriman nanti di hari kiamat. Jadi apa yang Allah halalkan itu di hari kiamat nanti akan murni hanya menjadi siapa? Menjadi hak siapa? Orang beriman. Mithlu dzalika tafsili, ya, perincian seperti itu, yufassirullahu, Allah merincikan al-ayati, ayat-ayatnya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mereka mengetahui, ma yubayyinu lahum, apa yang dijelaskan kepada mereka, yafqahun ya, dan memahami, ma yamizu lahum, apa yang dipisahkan untuk mereka. Maknanya kalau orang yang ya menetapkan halal haram itu seenaknya sendiri tanpa berdasarkan syariat, ya, maka ini dia orang yang jahil, ya, orang yang tidak mengetahui, tidak memahami ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal tafsir dikatakan, wahai Rasul, katakan kepada orang-orang musyrik yang jahil itu. Al-ayatul lati ba'daha, ayat yang berikutnya. Qul ayyuhar rasul, wahai Rasul, katakanlah, lihaula'il musyrikin, katakan kepada orang-orang musyrik itu, innama, tidak lain, harramallahu, Allah hanyalah mengharamkan al-qabaiha minal a'mali, perbuatan-perbuatan yang kotor, makana minha zahiran, yang nampak, wa makana khafiyan, ataupun perbuatan yang tersembunyi, yang dilakukan sembunyi-sembunyi, ya. Wa harramal ma'asiya kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seluruh ma'asi, seluruh maksiat. Wa min a'dhamiha, yang termasuk di antara maksiat terbesarnya adalah apa? Al-i'tida'u 'alan nas. Zalim, al-i'tida'u zalim terhadap sesama manusia. Fa inna dzalika, sesungguhnya perbuatan zalim terhadap sesama manusia itu mujanibun lil haq, ya, itu menyelisihi kebenaran, artinya tidak benar, tidak dibenarkan. Wa harrama, dan Allah mengharamkan, an ta'budu, kalian beribadah ma'allahi ta'ala, disekutukan dengan Allah, ghairahu, selain Allah.
Kalian beribadah kepada selain Allah, disekutukan dengan Allah. Mimma lam yunazzil, yang tentu saja peribadahan kalian itu kepada selain Allah tidak Allah turunkan bihi dalilan wa burhan. Tidak Allah turunkan ya tentang perbuatan itu dalil ataupun ya keterangan. Fa innahu la hujjata li fa'ili dzalik. Tidak, orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah itu la hujjata lahu. Tidak punya alasan, tidak punya argumen, tidak punya bukti dalil kebenaran. Wa harrama, dan Allah mengharamkan antansibu ilallahi ta'ala, kalian menisbatkan kepada Allah ta'ala ma lam yusyarri'hu, apa yang tidak Allah syariatkan. Iftira'an wa kadziban, ya, dengan penuh kedustaan dan mengada-ada, dengan penuh kedustaan dan mengada-ada, ya. Ini Allah haramkan. Allah haramkan kalian mengada-ada, berdusta, ya, menisbatkan apa yang tidak disyariatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadakwa analillahi waladan, seperti ya keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Wa tahrim ba'dil halal, demikian pula pengharaman sebagian ya kehalalan minal malabisi wal ma'akili, baik berupa pakaian ataupun makanan. Ya. Jadi ini ya kaidah ayat 33 ini, kaidah ya, menghimpun semua apa yang Allah haramkan. Semua apa yang Allah haramkan terhimpun dalam ayat 33 ini. Al-ayatul lati ba'da, ayat yang ke-34, walikulli jama'atin, dan setiap komunitas istama'at 'alal kufri billahi ta'ala, yang mereka itu bersatu ya di atas kekafiran, wa takdzibi rasulihi SAW, mereka bersatu di atas ya ketidakpercayaan, ketidakimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Setiap komunitas seperti itu memiliki waktun lihululil uqubati bihim, memiliki waktu untuk ditimpakan hukuman kepada mereka. Ini makna likulli ummatin ajal. Ya, setiap umat, setiap komunitas yang mereka punya, ya, mereka membangun komunitasnya di atas kekufuran kepada Allah dan ketidakimanan kepada Rasul SAW, maka ada waktunya, sudah ditetapkan waktunya, ya, akan ditimpakan hukuman kepada mereka. Fa idza ja'al waktu, kapan saja waktu ladzi waqatahu Allahu, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah lihlakihim, untuk membinasakan mereka sebagai hukuman atas mereka itu datang, ya, kapan saja waktu Allah menghukum mereka dengan membinasakan mereka itu datang, la yata'akharuna anhu lahdatan, mereka tidak mampu menundanya walaupun ya sejenak, wala yataqaddamuna alaihi, tidak pula mereka mampu memajukannya. Ya, jadi hukuman atas setiap komunitas yang kufur, tidak beriman kepada Rasul SAW, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya. Ketika waktu hukuman itu tiba, mereka tidak akan bisa mengelak, ya, mereka tidak akan mampu mengelaknya. Wallahu a'lam. Ya, sampai ayat yang ke-34, ya, penjelasan tentang apa perkara-perkara yang Allah halalkan dan Allah haramkan, dan larangan ya melampaui batas, berlebihan, pemborosan ya dalam apa yang Allah halalkan. Wallahu ta'ala a'lam.